Halo teman-teman Kicau Mania, jumpa lagi di channel Umah Manuk TV. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam lestari untuk teman-teman semua. Kayaknya Umah Manuk TV sudah agak lama nih nggak upload video. Nah, kita mau coba lihat nih kondisi kandang aviari yang saat ini. Uh, Waktu itu sih saya sempat memasukkan beberapa burung gitu ya. Jadi ada burung apa namanya ya, cucak kerinci. Lalu saya mendapatkan kiriman dari teman. Nah, ini salah satu burung favorit saya. Seperti apa burung favorit saya itu, uh, kita lihat nanti di videonya. Jadi tonton terus teman-teman videonya sampai akhir gitu ya. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah selalu support dari awal sampai akhir, sampai sekarang masih terus dukung channelnya Umah Manuk TV gitu ya. Oke, langsung aja kita cek apa sih yang baru di channelnya Umah Manuk TV. Ada apa sih yang baru di sini? Untuk yang pertama, kita lihat dulu kandang aviary mini lagi. Jadi saya bikin kandang mini aviary lagi, itu khusus untuk burung madu gitu ya. Jadi kita langsung cek seperti apa kandangnya. Oke. Nah teman-teman, ini dia kandang mini aviary-nya yang sudah selesai saya buat. Seperti ini bentuknya. Jadi nggak terlalu besar karena memang khusus untuk burung-burung madu, burung kecil gitu ya. Dan isinya apa aja kita lihat. Jadi ini juga termasuk burung-burung favorit saya. Nah, saya dapat masukkan ke kandang aviary ini burung sepah raja ya. Mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, ini sepah raja sepasang. Lalu ada kolibri ninja, mana dia ya? Nah, ini kebetulan betinanya nih. Nah, betinanya kolibri ninja itu agak blorok ya. Saya nggak tahu bloroknya itu faktor pakan atau faktor memang gennya gitu ya. Nah, ini jantannya kolibri ninja. Nah, lalu teman saya itu bawakan apa ya, sogon. Nah, ini juga burung favorit saya sebenarnya, sogon ini. Dulu tuh di tempat saya ini banyak berkeliaran sogon liar gitu ya. Tapi saat ini sekarang sudah mulai berkurang gitu ya. Jarang sekali saya melihatnya di alam liar. Untuk di daerah rumah saya, mungkin di tempat teman-teman mungkin masih banyak gitu ya. Nah, ini sogonnya juga sepasang. Nah, sebenarnya saya juga salah juga memasukkan sogon gitu ya, karena sogon ini cenderung galak. Jadi karena teman saya yang membawakan sepasang, jadi ya mau nggak mau saya tetap harus masukkan. Tapi nanti kalau memang terlalu beresiko, akan saya keluarkan sogonnya. Nah, ini konin dan separaja. Ini betinanya konin. Jadi sebenarnya saya cukup 3 jenis burung ini aja ya. Sebenarnya kalau saya mau egois, mau masukin sih semua jenis burung madu gitu ya. Cuma saya memperhatikan kandang kondisinya terlalu kecil, jadi ruang geraknya juga terbatas gitu ya, karena mungkin si burung-burung madu ini juga harus punya teritori sendiri gitu ya. Nah, ini jadi isinya seperti ini. Di sini saya taruh tempat pakannya, biasanya saya taruh kroto dan nektar di situ. Dan ini anti semut ya, anti semut maksudnya itu nggak akan ada semut masuk karena di bawahnya itu ada kolam. Jadi semut nggak akan naik ke tempat pakannya, jadi aman gitu ya. Jadi saya langsung taruh di atas kolamnya. Nah, ini terus mengalir airnya. Nah, jadi sebenarnya sih saya perhatikan burung-burung madu ini agak sulit ya, atau
dia itu tidak suka di bawah gitu ya. Jadi burung-burung ini untuk minum pun dia jarang ke bawah gitu ya, kecuali memang terpaksa. Di sini nggak ada saya taruh air di atas, jadi dia terpaksa turun ke kolam kecil ini. Di kolam kecil ini juga nggak dalam, ya cukup lah untuk dia mandi dan minum gitu ya. Ini konin betinanya agak jinak ya teman-teman ya. Jadi sudah terbiasa dengan manusia. Tapi kalau kayak Separaja dan Sogonnya itu agak masih sedikit liar, giras gitu ya. Dan tanamannya di dalam itu saya masukkan pohon kersen gitu ya, pohon seri, dan pohon apa ya, ini saya juga lupa, yang bunganya merah itu dan bisa ada nektarnya juga di situ, nektar alaminya. Saya dikasih sama teman yaitu Om Sujono dari channelnya Teras Hijau gitu. Jadi sesuai dengan instruksinya beliau, masukkan tanaman ini nanti untuk pakan alaminya kalau sudah keluar bunganya gitu ya. Jadi sudah saya masukkan. Untuk pohon kersennya saya tanam di tanah, cuma saya semen gitu ya, saya tutup supaya nggak tikus masuk. Dan bawahnya ini sebenarnya sudah dicor gitu ya, jadi tikus juga nggak akan masuk. Di sini aja yang saya jebol dan saya masukkan pohon kersennya, tapi saya sisakan untuk resapan air supaya dia tetap mendapat asupan air. Kalau pohon bunga yang satu lagi ini masih di dalam pot gitu ya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita balik lagi ke aviary yang satunya. Nah, jadi gambarannya seperti ini teman-teman, ini aviary yang mini khusus untuk burung madu. Nah, oh ya, saya juga ingin bikin di sini. Di sini kan ada buat toren air. Nah, nanti ini akan saya tutupi dengan kawat ram. Nanti di sini untuk khusus burung-burung jalak kayaknya ya. Nanti saya bikin di situ untuk khusus burung jalak. Jadi saya sengaja mau pisah-pisah burungnya yang di dalam aviary itu, khusus pemakan madu, khusus pemakan serangga dan burung-burung besar gitu, nanti akan saya pisahkan. Nah, ini untuk yang aviary yang pertama nih, udah lama. Nah, di situ sebelah ada kandang ternak murai ya. Di sebelahnya ini, di sebelahnya aviary ada kandang ternak murai, dan saat ini lagi stop dulu produksi karena jantannya sedang mabung. Mungkin sih nggak lama lagi, kira-kira sebulan lagi lah, sedang dorong ekor soalnya. Oke, nah ini kondisi aviary yang pertama ini yang sudah yang lama. Jadi pohonnya ini saya tanam pohon seri, tapi lama-lama daunnya juga dihabisin gitu ya, dicabut-cabut, entah dia untuk sarang atau apa, tapi banyak yang dirontokin gitu sama burung-burungnya. Nah, di kandang ini saya ada tambah beberapa burung gitu ya. Oke, nanti teman-teman bisa simak dan lihat video-video yang saya ambil untuk burung-burung yang sebelumnya saya masukkan gitu ya. Jadi ada 2 jenis burung baru yang saya masukkan. Oke, cek terus teman-teman. Nah teman-teman, ini dia burung yang saya sebutkan tadi di awal. Ini adalah burung cucak kerinci gitu ya. Jadi ini termasuk jenis burung cucak-cucakan yang tentu juga burung ini basicnya adalah pemakan buah, tapi juga pemakan serangga seperti jangkrik, kroto, ulat hongkong gitu juga dia makan, tapi basicnya dia pemakan buah gitu ya. Kalau bentuknya sih agak lumayan sangar gitu ya, dan coraknya bagus, lebih mirip-mirip kayak cucak rowo gitu ya, atau mungkin teman-teman pernah tahu burung siri-siri. Nah, itu juga mirip sekali.
Jadi mungkin ini masih satu farm kali ya, dengan burung-burung seperti siri-siri, berinji gitu ya, ya mirip-mirip lah. Tapi ini adalah burung cucak serinci. Burung ini juga suaranya lumayan bagus ya, lumayan merdu gitu untuk didengar, agak asik. Burung ini saya dapatkan dari teman yang sama gitu ya, dari seperti yang tadi kita lihat ada burung sogok ontong dan burung sepah raja. Nah itu dari beliau, yaitu Om Nanang dari channelnya Cicau Plus. Nah Om Nanang ini sudah banyak ya ngasih saya burung gitu ya, setiap datang main hibahin burung. Kebetulan dia dapat dari beberapa kios gitu ya. Dan kondisi saat Om Nanang kasih itu si burung cucak rinci ini belum bisa terbang gitu ya, karena posisinya masih bondol gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah bisa terbang dan aman di aviari gitu ya. Nah selanjutnya ada burung apa lagi ya? Nah ini dia burung yang sudah lama sebenarnya saya cari dan ingin sekali burung ini ada di dalam kandang aviari. Dan alhamdulillah akhirnya saya mendapatkan burung ini. Burung ini adalah burung kemade atau burung cabai-cabean Jawa ya kalau nggak salah ini. Dan burung ini kecil-kecil cabai rawit gitu ya, jadi memang sesuai mungkin dengan namanya, cabai-cabean, agak pedes gitu ya. Jadi burung ini walaupun kecil, jadi pertama kali saya rilis di dalam kandang aviari, burung ini terlihat dominan terutama di sekitar tempat makannya. Nah burung ini juga pemakan buah-buahan gitu ya, tapi juga beberapa teman yang pernah pelihara juga ini memakan serangga seperti kroto gitu ya, serangga-serangga kecil, laba-laba mungkin atau jangkrik-jangkrik kecil. Dan entah gimana ya, burung ini tuh saya melihatnya keren aja gitu ya. Banyak kicau mania yang penghobi burung kemade ini menyebutnya si burung baret merah gitu ya, karena ciri khas memang warnanya itu merah menyala gitu ya dari kepala sampai punggungnya. Dan kebetulan yang saya punya ini adalah masih muda dan bisa dibilang trotol gitu ya, tapi ini sudah beradaptasi di dalam aviari dengan baik gitu ya. Dan malah lebih dominan gitu ya dari burung-burung besar lainnya. Jadi agak galak sebenarnya burung walaupun kecil gitu ya. Jadi burung ini bisa bertahan di dalam kandang aviari. Nah sebelumnya saya itu malah justru khawatir gitu dengan burung ini, apakah bisa ditaruh di kandang aviari besar, nggak terlalu besar sih ya, maksudnya di dalam kandang aviari yang saya punya ini, karena dicampur dengan ada burung-burung kayak curucuk, ada murai juga untuk sementara ditaruh di kandang aviari ini. Dan ada cucak labu juga gitu ya, ada cucak kopi gitu ya. Dan ternyata burung ini aman gitu ya, nggak diserang. Bahkan kayak burung-burung ciblek gunung, ciblek semi itu nggak nyerang gitu ya, nggak nyerang burung kecil ini gitu. Jadi aman. Nah ini penampakan betinanya. Jadi di dalam kandang aviari ini saya rilis satu jantan yang trotolan tadi dan 2 betina. Jadi ada 2 betina. Kebetulan saya dapat betinanya 2, sebenarnya sih 4 gitu ya, cuma saat diantar ke rumah, satu burung itu kondisinya memang agak nggak sehat gitu ya, dan mungkin baru tangkapan hutan gitu ya. Dan alhamdulillah aja sih sudah bisa makan pisang gitu ya, karena burung ini paling susah dipelihara gitu ya, konon katanya juga susah dipelihara gitu ya, karena untuk saat dapat dari tangkapan hutan dia harus dilatih dulu makan buah supaya dia bisa bertahan hidup, dan tingkat stresnya juga lumayan cukup tinggi ini. Jadi burung ini agak susah juga dirawat gitu ya. Tapi akhirnya burung ini sehat di aviari ya, mudah-mudahan sih. Karena di tempat saya itu juga burung kemade ini atau burung cabai-cabean ini agak susah juga dilihat gitu ya.
dulu tuh banyak banget burung ini tuh berkeliaran, kayak sogok ontong juga banyak. Sekarang tuh udah mulai berkurang gitu ya. Dan burung ini saya lihat paling senang itu di pohon kersen gitu. Dan kebetulan di kandang aviari ini ada pohon kersen, ada pohon seri gitu ya. Jadi paling sering itu burung ini hinggapnya tuh di pohon-pohon kersen, pohon seri, karena memang makanannya juga itu buah seri itu. Saya sering lihat dimakan gitu ya. Dan burung ini keren sih, kecil-kecil, suaranya juga ngerecetnya itu bagus gitu ya. Dan warnanya ini yang paling saya suka, merah merona gitu. Ini mungkin belum full ya karena masih throttle. Kita lihat nanti update-nya setelah udah dewasa, sudah mapan gitu, merahnya akan semakin terang dan full gitu ya, dari kepalanya sampai punggungnya itu. Nah, inilah teman-teman burung yang baru saya masukkan ke dalam kandang aviari sebelumnya. Semoga burung-burung ini produksi, dan kalau udah produksi kita lepas lagi di alam. Oke teman-teman, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa tonton terus channelnya Omah Manu TV, dukung terus. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa langsung di subscribe supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Masih dalam pembahasan seputar kandang aviari dan pelestarian burung-burung. Oke teman-teman, tetap semangat, tetap sehat, dan salam lestari.